Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnining Sri Sayakti dengan NIM 2109 1020 1056. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Kebocoran Data dalam Penerapan SPBE. Materi pembahasan ada dua, yang pertama yaitu topik isu dan yang kedua adalah analisis dan kritisasi isu, di mana dalam analisis kritisasi isu ini mencakup fakta dan data empiris apa saja mengenai persoalan dan masalah yang akan dihadapi dalam proses akselerasi pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, sikap pemerintah dalam merespon fenomena kebocoran data yang sering terjadi akhir-akhir ini. Ketiga, yaitu gagasan atau alternatif rekomendasi pemecahan masalah, kemudian kesiapan infrastruktur pada daerah-daerah terluar untuk menyambut SPBE ini. Yang pertama yaitu topik isu. Memanfaatkan revolusi TIK saat ini, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan inovasi pembangunan aparatur negara dengan menerapkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana pemerintah telah mendorong penerapan SPBE dengan mengeluarkan banyak aplikasi milik lembaga atau kementerian. Terbukti yaitu terdapat kurang lebih 2.400 aplikasi sesuai yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Dalam konsep pemerintahan digital, isu permasalahan yang muncul ialah maraknya kasus kebocoran data pada beberapa pekan terakhir yang menjadikan Indonesia masuk ke dalam 3 negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Banyak data pribadi dari aplikasi dari beberapa lembaga atau kementerian pemerintah seperti Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Kasus ini menjadi krusial mengingat dibutuhkannya SPBE untuk mempermudah pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis dan kritisasi isu. Yang pertama yaitu membahas fakta dan data empiris mengenai persoalan dan masalah. Berdasarkan data dari Perusahaan Keamanan Siber Indonesia, menjadi peringkat 3 kasus kebocoran data terbanyak. Sampai dengan 13 September 2022 ini telah tercatat sebanyak 12,74 juta akun yang datanya bocor. Beberapa lembaga yang mengalami kebocoran data seperti halnya Bank Indonesia. Di sini terdapat kebocoran dan peretasan data sebanyak 838 file sebesar 487,9 MB oleh geng ransomware. Hal ini disampaikan oleh Edwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Bank Indonesia pada konferensi pers Bank Indonesia. Selanjutnya ada kebocoran data pada BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kebocoran data yang sebanyak 279 juta yang dijual oleh Right Forum berupa NIK, nomor HP, email, alamat, dan juga gaji. Selain itu juga ada lembaga-lembaga lain yang mengalami kebocoran data serupa. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap yang seharusnya dilakukan pemerintah. Jadi sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah lebih gesit dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dengan teknologi, yaitu dengan memperkuat langkah keamanan siber, seperti melakukan proteksi atau pencegahan kehilangan data, melakukan identifikasi masalah untuk selanjutnya bisa memantau dan mengontrol siapa saja yang mempunyai akses pada aplikasi dan data pada waktu tertentu. Hal ini untuk menghindari peretasan. Bahasan yang selanjutnya yaitu gagasan atau alternatif rekomendasi untuk pemecahan masalah dalam kasus kebocoran data. Yang pertama yaitu gagasan alternatif pencegahan dengan melakukan langkah pencegahan jangka panjang, yaitu melakukan literasi digital dan penerapan peraturan serta melaksanakan kolaborasi dengan pengguna akun untuk memproteksi data pribadi mereka. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk peningkatan keamanan, yaitu dengan menerapkan sistem keamanan baru dengan prinsip zero trust. Yang ketiga yaitu alternatif upaya mendorong edukasi dan kesadaran PDP, yaitu dengan melaksanakan pengembangan data protection officer atau DPD bagi kementerian atau lembaga di pemerintahan. Ini yang terakhir yaitu kesiapan infrastruktur pada daerah-daerah terluar untuk menyambut SPBE. Nah, dalam hal ini kesiapan infrastruktur SPBE kurang maksimal dikarenakan tidak meratanya jaringan sinyal, belum mahirnya sebagian petugas dalam mengoperasikan aplikasi, serta ketimpangan jumlah masyarakat yang ada dengan masyarakat yang mampu memakai aplikasi digital. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.